bertugas sebagai pengamat, Bu Muzai bertugas sebagai coach, dan Pak Hamid bertugas sebagai coaching. Nah, untuk alur Tirta ini yang akan saya amati fokus pada kompetensi inti coaching, yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan untuk Bisa dipahami teman-teman? Ya, siap. Bisa kita mulai? Bisa. Monggo, silakan. Selamat siang Pak Hamid. Selamat siang Bu. Ya, gimana nih kabarnya? Wah, alhamdulillah baik hari ini, tapi ya sedikit ada yang kurang mood dalam pikiran saya ini. Wah, begitu ya Pak Hamid. Ya. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Nah, kali ini kita akan mengadakan sesi coaching ya Pak Hamid ya. Kita sudah sama-sama memahami arah dan alur dari proses coaching ini. Saya sebagai coach, Pak Hamid sebagai coaching. Nah, dari pertemuan ini apa yang Pak Hamid harapkan? Tujuan Pak Hamid yang ingin didapatkan dari perbincangan coaching kita kali ini Pak Hamid. Boleh saya tanya ya? Saya kali ini dalam sesi ini dengan Bu Musai, saya ingin mencari solusi bagaimana bisa meningkatkan salah satu murid saya itu yang motivasi belajarnya kurang baik. Artinya mereka itu sering tidak masuk gitu. Sehingga banyak materi-materi pembelajaran di sekolah, terutama di kelas ini, yang ketinggalan, yang nggak bisa diikuti oleh anak tersebut gitu. Oh iya Pak. Jadi yang ingin didapatkan pada pertemuan kita kali ini adalah bagaimana Pak Hamid bisa memberikan motivasi belajar terhadap seorang anak karena ada suatu permasalahan tertentu. Oh iya begitu ya Pak ya. Nah mari kita berdiskusi, kita selesaikan, kita cari solusinya bersama-sama. Begitu. Nah iya Pak Hamid. Dan tujuan itu kira-kira kejadiannya bagaimana nih Pak Hamid? Ceritanya anaknya itu bagaimana Pak Hamid sehariannya di sekolah itu Pak? Anaknya itu sedikit memang pendiam. Nah, dan dari informasi guru kelas sebelumnya waktu masih di kelas 5, karena sekarang itu sudah kelas 6. Ya, itu waktu kelas 5 memang gurunya sudah sebelumnya itu sudah menyampaikan ke saya, Pak nanti tolong ini diperhatikan untuk anak yang atas nama Amir ini sering tidak masuk. Paling masuk nanti pas kebetulan mau minta surat keterangan aktif dari sekolah untuk pencairan PKH. Oh iya Pak. Nanti habis setelah itu kata sudah sering masuk, tidak masuk gitu. Pas awal semester kemarin waktu naik ke kelas 6, awal-awal minggu pertama masuk. Terus minggu kedua sudah mulai ada kekendoran sudah. Mana masuk, nama tanya ke temannya itu mana tidak masuk. Aduh Pak, ada tadi kayaknya suruh main dengan siapa, dengan adik kelasnya gitu. Enggak ditanya besok suruh masuk ya, kalau ketemu lagi. Iya. Terus kebetulan waktu itu pas ada mau pencairan PKH, rame-rame nama murid minta surat keterangan aktif, itu datang masuk anaknya, tapi yang datang orang tuanya. Oh orang tuanya. Ya, orang tuanya yang datang, anaknya juga masuk bersama dengan orang tuanya. Terus pas minta, saya tanya, kok sering tidak masuk, kemana Amin itu Bu? Terus orang tuanya bilang, saya yang jujur aja ya Pak, ini tidak masuk karena tidak punya uang saku. Ini seperti itu apa jawaban pertama dari keluarganya. Saya bilang, ya saya memaklumi dulu, tapi saya tetap berusaha untuk menelusuri semua itu. Dan apa itu betul, apa hanya alasan sementara untuk mendapatkan surat keterangan itu simpati dari saya sebagai gurunya, atau bagaimana saya tidak paham juga. Akhirnya ya tetap saya kasih itu suratnya. Ya masuk dulu itu 1 minggu, 2 minggu. Setelah itu nggak masuk lagi lama, hampir 1 bulan itu nggak masuk. Setelah tanya informasi dengan sakit, tapi ada yang bilang sorenya main kayak gitu. Jadi saya bingung harus bagaimana.
gitu ya Pak ya. Dan Bapak sudah melakukan asesmen, artinya bertanya kepada wali kelas sebelumnya, betul begitu ya Pak ya, bahwa memang seperti itu. Nah, ketika Bapak Hamid menerima informasi dari wali kelas 5 sebelumnya, ketika baru naik kelas 6 ya Pak ya, kira-kira Pak Hamid apakah sudah terbayangkan nanti apa yang akan terjadi kelas 6? Kalau kelas 5 saja tidak masuk, kira-kira kelas 6 bagaimana? Apakah sudah terbayangkan seperti itu Pak Hamid? Ya, saya pikir setelah mendengar informasi seperti itu, ini PR bagi saya ya sebenarnya. Makanya saya di awal-awal waktu masuk di kelas 6, sebelumnya semuanya waktu hari pertama saya sudah sampaikan pada anak-anak di kelas 6 waktunya sangat mepet, itu kalian harus rajin masuk, jangan sampai seperti di waktu kelas-kelas sebelumnya, misalnya sering tidak masuk di waktu kelas 5. Jadi kalau sudah kelas 6 kalian harus karena kalian sudah menghadapi kegiatan ujian sekolah nanti. Nah, seperti itu saya sudah sampaikan seperti itu. Apalagi yang saya tekankan, kalau kelas 6 ini beda dengan kelas sebelumnya. Kalau kelas sebelumnya ada pelan jalannya, kalau ibarat naik mobil hanya pelan-pelan. Kalau sudah kelas 6 ini agak ngebut. Nanti kalian kalau tidak akan ketinggalan. Itu saya tanpa harus menyebutkan nama anaknya. Itu saya cuma saya kasih motivasi awal seperti itu. Nah, ketika Pak Hamid sudah memberikan motivasi itu di awal, itu sudah sangat ini ya Pak ya, mungkin murid-murid sudah memahami hak dan kewajibannya mereka di kelas 6. Apakah ada respon tertentu dari Nanda Ahmed ini Pak? Misalkan apalah gitu ya, respon tertentu dari Nanda Ahmed menghadap Pak Hamid atau tidak, atau bagaimana responnya? Ya, sepertinya tidak ada respon apa-apa, hanya biasa-biasa saja. Tapi akhirnya dari beberapa hari itu tidak masuk lama, kemudian katanya sakit seperti itu. Kemudian pas itu saya masuk, saya tanya, saya mau mengkonfirmasi terkait dengan apa yang diinformasikan dari orang tuanya waktu minta surat itu, bahwa tidak punya alasan, tidak punya uang saku seperti itu. Saya tanya, kamu bapaknya kerja apa? Kemudian dia jawab, kerja mana Pak? Sendiri, cari sendiri apa ngoli? Katanya enggak Pak, itu ngoli sama orang gitu. Ya sekarang sudah enggak kerja lagi, dan mangga gitu. Terus kalau bapaknya enggak kerja, kamu ibunya kerja juga kan enggak? Iya, kerja, kamu tahu Pak. Sama siapa? Itu bantu kakak saya, kakaknya kerja di perusahaan itu, ibunya juga bantu. Apa betul kamu sudah tidak punya masa? Dia anaknya diam cuma ya tidak mau jalan. Ya saya bilang, kalau kamu yang rajin yang masuk, misalnya kamu tidak punya uang saku, bilang nanti kalau waktu ke sekolah misalnya. Saya sudah kasih tahu seperti itu sama anaknya. Dia kan cuma ya diam, senyum kayak gitu. Baik Pak Hamid. Nah, dari yang disampaikan oleh Pak Hamid tadi ya, sepertinya ini kata kuncinya adalah ada pada uang saku pada anak tersebut. Akan tetapi ketika Pak Hamid menanyakan, anak tersebut tidak menjelaskan dengan rinci. Benar begitu ya Pak ya? Iya. Apakah Pak Hamid sudah mencari atau menanyakan mengenai alasan lain selain uang saku, sehingga anak itu bisa mengungkapkan kalau memang ada alasan lain seperti itu Pak? Tapi kalau itu yang saya rencanakan untuk mengonfirmasi semua itu, saya masih ingin mencari informasi dari luar, artinya mungkin dengan tetangganya atau dengan orang-orang terdekat mereka terus mau mengunjungi ke rumahnya. Saya ingin mengetahui keadaan sebenarnya seperti apa, keadaan keluarganya. Ini sepertinya ada terkait dengan masalah keluarga, terkait dengan ekonomi seperti itu. Nah ya,
percakapan kita sudah masuk ini Pak pada rencana aksi. Nah, rencana aksi tadi Pak Hamid sudah menyampaikan beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Pak Hamid. Namun masih belum mendapatkan hasil ya Pak ya. Nah, benar begitu ya Pak ya. Ya, sehingga Pak Hamid punya rencana untuk melakukan aksi-aksi berikutnya yang lebih ini ya Pak ya. Nah, apa saja ini Pak kira-kira rencananya selain berkunjung pada orang tua, nanti apa yang akan Pak Hamid tanyakan mungkin pada orang tua atau tetangga atau bagaimana ini Pak? Yang pertama saya ingin sebelum ke keluarganya, saya coba konfirmasi dengan tetangga sekitarnya untuk mengetahui apa pekerjaannya terkait dengan keadaan keluarga, terutama dengan faktor ekonominya seperti apa. Dan selanjutnya setelah mendapatkan informasi itu, saya akan mengunjungi ke rumahnya. Terus dalam tujuan rumah saya ingin menyampaikan apa betul memang keadaan dengan adanya faktor ekonomi. Kalau seperti itu nanti kita bisa bicara gimana solusinya agar supaya Ananda Amir ini tetap bisa rajin masuk ke sekolah. Yang terakhir, saya kalau memang ini faktor ekonomi, saya akan berbicara atau mencari solusi bagaimana memusyawarahkan dengan pihak sekolah. Apa nanti mungkin ada solusi-solusi lain atau saran-saran lain dari pihak sekolah terkait dengan kalau memang betul-betul faktor ekonomi. Jadi begitu yang akan dilakukan oleh Pak Hamid ya. Nah, mungkin perlu saya tegaskan lagi mengenai tujuan awal tadi Pak Hamid ingin agar supaya motivasi belajar anak itu bisa ditingkatkan menjadi lebih baik. Nah, dari identifikasi masalah tadi Pak Hamid memiliki beberapa rencana ya Pak ya. Nah, di mana dari beberapa rencana aksi ini diharapkan Nanda Amir bisa masuk sekolah dengan normal sehingga proses pembelajaran tidak tersendat-sendat. Benar begitu ya Pak? Banyak yang ketinggalan ya Pak ya, apalagi sudah kelas 6. Bapak Hamid sebagai wali kelas merasa punya tanggung jawab, beban moral, punya tanggung jawab yang besar terhadap itu. Benar sekali Pak Hamid ya. Nah, kira-kira kapan nih Pak Hamid akan datang untuk bertanya pada tetangga sekitar dan orang tuanya? Insya Allah saya akan melaksanakan dalam minggu ini, mungkin minggu depan saya hari Senin, karena hari Senin itu jam pertama saya agama. Mungkin saya akan izin dengan kepala sekolah untuk minta izin mengadakan konvisit terhadap keluarganya Amir, dan untuk bertanya ke orang-orang sekitarnya mungkin sudah sebelum itu akan saya tanya-tanya dulu bagaimana situasinya keluarganya gitu. Oh begitu ya Pak ya. Ya. Jadi siapa saja yang terlibat ini Pak dalam rencana aksinya Pak Hamid ini? Tentunya yang pertama kepala sekolah yang semua ini. Jadi apapun nanti hasilnya saya akan konsultasikan dengan kepala sekolah dan juga dengan wali kelas sebelumnya untuk mengkonfirmasi informasi yang saya dapatkan dari wali kelas sebelumnya. Ya. Baik Pak Hamid. Ini saya catat ya Pak Hamid bahwa Pak Hamid ini berencana mengunjungi keluarga Nanda Amel ya Pak ya. Dan yang terlibat dalam hal ini ada kepala sekolah sebagai bentuk hubungan koordinasi dan ini ya Pak ya, dengan kepala sekolah juga dengan kelas sebelumnya. Benar begitu ya Pak Hamid ya. Nah ini minggu depan ya Pak ya, yang pertama. Nah ini saya tunggu ya Pak Hamid ya, rencana aksinya Pak Hamid. Nanti kita bertemu lagi. Saya ingin tahu ceritanya gimana hasil dari kunjungannya Pak Hamid. Nah, nanti kalau sudah diketahui hasil dari kunjungannya bagaimana, apakah sudah ada dampak atau belum terhadap motivasi belajarnya Nanda Amir ya Pak? Mudah-mudahan ada hasilnya Bu. Iya, tentu saja itu tujuan kita ya Pak ya. Tujuan dari rencana aksinya Pak Hamid juga seperti itu. Nah, jadi pada pertemuan kita berikutnya ya Pak Hamid, Pak Hamid akan menceritakan kembali hasil dari kunjungannya. Kira-kira kapan ini nanti saya bisa? Kapan nih nanya? Kalau Pak Hamid mau kunjungan hari Senin, ya. Hari Senin kunjungan kan masih ini ya Pak ya, mau melihat hasil dari kunjungan Nanda Amir bagaimana, maksudnya bagaimana. Mungkin tidak langsung hari Selasa, mungkin ada jeda beberapa waktu hari. Iya, dan nanti saya akan hubungi
Ya, silakan hubungi saya saja beberapa hari setelah kunjungannya Pak Hamid ya. Nanti kita akan bicarakan lagi apakah sudah dapat solusi yang pas atau kita perlu mencari solusi yang lain. Begitu ya Pak Hamid ya? Iya, betul. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Hamid. Bagaimana ini rasanya ini? Senang saya bisa menyampaikan beban saya. Oh gitu ya Pak Hamid ya. Pak Hamid juga merasa sebelum ini merasa bingung harus bagaimana. Iya, bingung gimana menghadapi anak seperti ini. Sekarang Pak Hamid sudah menemukan Iya, langkah-langkahnya. sudah sedikit punya apa ya, gambaran bagaimana saya bisa melakukan untuk terkait memberikan motivasi pada saudara-saudara. Alhamdulillah kalau tujuan ini sudah tercapai, tujuan perbincangan kita ini sudah tercapai Pak Hamid. Sudah ya. Alhamdulillah jika seperti itu, karena tujuan percakapan kita sudah tercapai, mudah-mudahan tujuan dari rencana aksi Pak Hamid juga segera tercapai ya Pak Hamid ya. Ya, terima kasih Pak Hamid. Mudah-mudahan kita sama-sama sehat selalu. Mari, selamat siang. Selamat siang. Wah, saya beri aplaus untuk Bu Muzai dan Pak Hamid. Terima kasih Bu Ima. Percakapan coachingnya sudah sangat luar biasa menurut saya di taraf kita belajar ya Bu Iya. Muzai. Mohon izin Bu Muzai, boleh saya karena tugas saya sebagai pemantau, Iya. boleh saya berpendapat ya Bu Ya, Muzai. saya butuh itu Bu Ima. Terima kasih Bu Muzai. Sudah siap ya Bu Muzai? Siap Bu. Nah, berdasarkan yang saya amati tadi, bahwa kata kunci dari masalah yang Pak Hamid adalah motivasi dan masalah. Ya, memberikan motivasi belajar kepada anak karena ada masalah tertentu. Jadi kata kuncinya ada dua, motivasi dan masalah. Tadi secara alur sudah sangat bagus sekali, tertata jelas bahwa Bu Muzai sebagai coach menanyakan tujuannya Pak Hamid itu apa. Lalu setelah itu identifikasi masalahnya juga sangat baik dari langkah-langkah sebelumnya, dikembalikan lagi apakah sudah menanyakan ke guru kelas sebelumnya, juga sudah sangat baik. Cuman tadi yang saya lihat ada kata kira-kira yang masih keluar 2 kali ya. Kira-kira itu masalah waktu. Mungkin nanti kalau kita sudah sering belajar, sering latihan, maka kata-kata kira-kira itu juga tidak akan keluar. Nah, menurut pengamatan saya dari kata kunci, dilanjutkan dulu ya setelah identifikasi, lalu rencana aksi. Tadi sudah Bu Muzai lakukan. Rencana aksinya apa, sudah sangat detail, mau bicara apa kepada orang tuanya, dan kapan waktunya, lalu juga siapa sih yang akan terlibat di dalam rencana aksi tersebut. Itu sudah sangat bagus sekali secara alur cerita. Namun menurut saya saya boleh memberi masukan ya Bu Muzai, karena kata kuncinya adalah motivasi dan masalah. Jadi yang Bu Muzai angkat itu hanya 1 poin di masalahnya. Kalau menurut saya boleh ditambahkan apa sih menurut Pak Hamid arti dari motivasi belajar. Nah, setelah Pak Hamid menjelaskan motivasi belajar itu apa, langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar si Amel gitu. Tadi kayaknya yang diangkat masalahnya. Kalau masalahnya sudah detail sekali, bagus. Jadi menurut saya hanya itu saja, kurang penambahan di motivasi belajarnya aja. Untuk yang lainnya sudah sangat luar biasa. Demikian pengamatan dari saya dari apanya? Kehadiran penuhnya, pertanyaan berbobotnya, dari 3 kompetensi inti itu sudah masuk. Terima kasih Bu Muzai, terima kasih. Boleh tidak Bu Ima kalau saya minta nilai nih dari 1 sampai 10 gitu Bu. Jadi sama-sama belajar. Iya. Berapa Pak Hamid? Di samping ya. Berapa ya? Walaupun belum sempurna, tapi untuk taraf belajar saya kasih hampir 8. Hampir 8. Iya, Jadi setengah nih. Ya, 7,5 lah. Jadi mendekati maksimum. Kalau 8, 9 masih perlu belajar karena masih ada kira-kira tadi. Iya. Kalau misalnya tidak ada kira-kira, cuma kurang motivasi, 8 Bu. Siap-siap. Karena ada kira-kiranya itu.
8. Mendekati 8 lah, 7,9 juga Bu. Tapi belum 8. Iya. Terima kasih Bina Ya, masukannya. sama Bu Muzai. Kegiatan praktek kita kali ini sudah selesai ya. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Semoga dengan latihan bisa meningkatkan keterampilan kita semua ya. Ya, amin. Termasuk saya juga belajar. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.